Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adebaban Faizin, NPM 202191180 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan yaitu karya ilmiah atau makalah, yaitu dalam mata kuliah pembelajaran pengelolaan pendidikan, yaitu yang berjudul tentang pengelolaan peserta didik. Sebelumnya mohon izin, di sini saya akan langsung saja memaparkan yaitu karya ilmiah yang berjudul pengelolaan peserta didik. Nah, eh, di sini yang saya akan paparkan yaitu apa definisi pengelolaan peserta didik, terus apa tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik, terus bagaimana tahapan dalam pengelolaan peserta didik, terus bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, definisi pengelolaan peserta didik. Menurut Hanif Rahman, manajemen peserta didik merupakan suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Nah, itu menurut Hanif Rahman. Nah, menurut kajian Ki, manajemen peserta didik atau personel administration yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, layanan siswa di dalam kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Nah, itu menurut Kanjenki. Nah, menurut Rohiyat 2009, manajemen kesiswaan sering diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan di sekolah dengan tujuan menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik secara umum, pengelolaan peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik supaya menunjukkan proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, tujuan khusus manajemen peserta didik yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotor peserta didik. Nah, yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, nah, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Nah, yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dan dapat belajar dengan baik sehingga tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, apa itu fungsi manajemen peserta didik? Secara khusus adalah eh, fungsinya yang pertama yaitu manajemen, satu, fungsi mengembangkan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi mengembangkan sosial peserta didik. Terus fungsi menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik. Terus fungsi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Nah,
Tahapan pengelolaan peserta didik. Nah, tahapan pengelolaan peserta didik diantaranya yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah rekrutmen peserta didik. Nah, ketiga seleksi peserta didik. Keempat orientasi peserta didik. Terus kelima penetapan peserta didik. Terus keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik. Ketujuh pencatatan dan pelaporan, terus kelulusan dan alumni. Nah, terus di sini peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pelayanan peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Nah, terus penerimaan orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Terus evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Terus program bagi peserta didik yang mempunyai kelainan seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Terus pengenalan disiplin peserta didik, terus program pembimbingan penyuluhan, program kesehatan dan pengamanan, terus penyesuaian pribadi dan emosional peserta didik. Nah, partisipasi guru dalam pelayanan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab secara formal pelayanan peserta didik perlu penanganan secara serius karena peserta didik adalah warga sekolah yang menjadi tujuan akhir sebagai output atau keluaran yang perlu diperhatikan kualitasnya atau lulusannya. Proses belajar mengajar berhasil dengan baik apabila seluruh komponen yang telah terlibat dalam proses tersebut dapat dijadikan salah satu sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai proses belajar mengajar secara nyata. Jadi kesimpulannya yaitu dari pemaparan ini yaitu pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dampak bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan menjunjung proses belajar mengajar di sekolah. Nah, fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik mencakup analisis kebutuhan peserta didik, nah, seleksi peserta didik, rekrutmen peserta didik, orientasi peserta didik, nah, penetapan peserta didik, pembinaan, pengembangan peserta didik, perencanaan, pelaporan kelulusan alumni, dan peranan guru dalam pengelolaan peserta didik, yaitu guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.